Ini adalah rekor kemenangan Spurs dalam 5 pertandingan terakhir. 4 kali menang, 1 kali seri. 1 kali serinya ini juga bukan lawan tim mudah, Liverpool. Dan mereka bisa bikin seri 2-2. Dan sebetulnya di pertandingan kali ini mereka bisa menang dengan skor lebih dari 1 gol. Tapi karena Kane dan Son agak mandul di pertandingan itu, skornya hanya seri 2-2. Jadi sungguh disayangkan, sebetulnya itu adalah opportunity buat Spurs untuk menang lawan tim sebesar Liverpool. Lawan Liverpool, mereka itu juga kelihatannya defense itu sangat rapat banget. Yang sebelumnya tuh defensifnya tuh lumayan hancur di bawah Nuno Espirito Santo. Di bawah Conte mereka tuh kelihatan seperti dewa. Pemain seperti Sanchez, Dyer, dan juga Ryan Sessegnon, ya kan, mereka ini adalah pemain-pemain yang sebetulnya biasa-biasa aja, tapi di bawah si Conte mereka tuh bisa dinaikkan menjadi seperti dewa gitu. Yang bikin gue terpukau itu adalah si Dyer dan juga si Ryan Sessegnon. Dyer yang dulu itu sebetulnya pemain yang sering dikritik ya, tapi tiba-tiba bisa meluncurkan long passing dari belakang yang luar biasa banget, itu tiba-tiba langsung dipuji. Si Sessegnon juga sama, di sayap kiri, yang sebetulnya dia adalah bukan pemain defender alami, ya sebetulnya dia di Fulham itu sebetulnya winger yang akhirnya di-convert menjadi left wing back. Nah, tiba-tiba dia bisa lawan Liverpool. Ingat loh, di season ini dia tuh cuma main paling cuma 2-3 game aja. Ya, jadi nggak ada persiapan apapun melawan Salah, lawan Liverpool. Tiba-tiba dia bisa masuk dan langsung membungkam si Salah. Ini top banget. Jadi ini gue bukan berarti memuji pemain-pemain Spurs ini sih. Ya gue puji juga ya atas kehebatannya mereka. Tapi terlebih lagi gue itu pengen puji si Conte yang bisa membawa level mereka ini jadi naik. Kita juga bisa lihat dari rekor clean sheet-nya dari 5 pertandingan terakhir ini. Mereka dapat 3 clean sheet ya, lawan Brentford, Norwich, dan yang terakhir lawan Crystal Palace. Jadi sebelumnya kalau kita lihat si Spurs ini, kalau di pertandingan ini, pertandingan semudah ini, mereka tuh juga masih bisa kebobolan. Seberapa bocornya lini belakang mereka. Cuma si Conte datang dan langsung langsung prioritaskan lini belakangnya mereka supaya fokusnya mereka itu hanyalah defense saja. Ya, jadi kalau pondasinya kuat, mereka tuh bisa melakukan apa aja. Ini juga filosofinya Sir Alex Ferguson. Selalu prioritaskan ke belakang. Jadi ini bisa disamakan dengan bangun rumah ya. Kalau pondasinya kuat, mereka baru bisa bangun tinggi-tinggi. Si Conte ini juga sadar, mungkin dia dulu pernah bangun bangunan tinggi atau apa, tapi dia selalu ngerti fisika tim itu sama seperti fisika bangunan. Pondasinya kuat, baru bisa dibangun posisi-posisi lainnya. Jadi si Conte ini top banget. Dan melawan Crystal Palace itu bukan lawan yang mudah ya di bawah Patrick Vieira. Patrick Vieira ini sudah membangun timnya ini menjadi tim yang sangat kuat. Ada pemain seperti Conor Gallagher, ya pemain muda yang sangat menjanjikan. Gaya mainnya itu seperti Lampard dan juga seperti Vieira, dan kayaknya si Vieira ini bisa memoles si Gallagher ini menjadi pemain setipe Vieira, box to box player yang bisa mengeskor dan juga bertahan gitu. Dan juga ada si Wilfried Zaha yang dulu sebetulnya mainnya itu agak anget-angetan ya, hot and cold ya. Tapi di bawah si Vieira ini kayaknya dia itu udah mulai diandalkan, mulai dipercaya, dan dia kayaknya mulai enjoy ya dengan freedomnya sebagai pemain superstar di tim Crystal Palace ini. Jadi Crystal Palace ini bukan lawan yang mudah untuk Spurs. Pinternya si Conte ini, dia tahu lawan Crystal Palace ini bukan lawan yang mudah ya. Dia tahu dia itu hanya dia bermain di home ya. Ada kemungkinan si Spurs ini bisa complacent atau sombong ya, belaga ya di pertandingan, langsung menyerang dan tiba-tiba langsung di counter attack sama Crystal Palace. Crystal Palace itu punya pemain-pemain cepat yang bisa counter attack. Tapi si Conte ini pintar sekali. Dia itu dalam 20-30 menit babak pertama dia itu tenang. Dia nggak melakukan kesalahan-kesalahan besar. Dia tidak melakukan resiko-resiko besar. Dia hanya fokus ke defense aja. Pinternya itu mereka hanya memilih momen-momen tertentu saja untuk menyerang, dan sisa-sisa momennya itu hanya untuk fokus ke bertahan. Jadi dengan gaya permainan seperti ini, mereka itu
bermain dengan aman. Mereka itu punya pondasi yang kuat. Jadi, yang gue maksud dengan momen-momen tertentu itu, salah satunya adalah momen terpenting di pertandingan ini. Zaha kena kartu merah. Nah, ketika kartu merah, si Conte langsung memutar balikan arus permainan. Dari sifatnya yang agak bertahan, dia langsung mulai menyerang. Sejak kartu merah ini, langsung buyar harapan Crystal Palace. Si Conte langsung mempunyai dominasi ke pertandingan ini. Hasilnya 3-0. Tadi gue sempet ngomongin tentang defense-nya. Sekarang gue mau ngomongin lini depannya. Ada satu pemain yang catch my eye, ya, yaitu Lucas Moura. Dia ini adalah surprise package tahun ini. Gak ada yang ngira kalau si Lucas Moura itu bisa menyingkirkan Dele Alli dari tim atau bisa jadi pemain utamanya Spurs. Tapi kelihatannya di bawah Conte ini kayaknya demen mainin dia. Dia malah dipuji sama Conte kalau dia itu adalah salah satu pemain terbaik di tim ini. Dan ini adalah man management yang hebat dari si Conte. Ya, pemain seperti Moura yang biasa-biasa aja, kalau nggak digembleng, dia itu hanya akan menjadi, ya itu, pemain biasa-biasa aja. Cuma si Conte ini kayaknya melihat potensial lebih dari si Lucas Moura. Ya kan, dulu di PSG itu banyak yang bilang dia itu punya potensial yang tinggi. Dan mungkin si Conte ini punya mata yang jeli. Dia mungkin ada rencana untuk memoles dia untuk menjadi pemain superstar. Bisa kelihatan gaya permainannya si Moura ini berubah di bawah Conte. Dulu tuh dia hanya bermain tuh santai-santai aja. Dia kayaknya dulu tuh cuma gaji buta aja di Spurs ya. Kalau dicadangin nggak apa-apa, kalau dimainkan ya tetap main, tapi mainnya nggak spesial-spesial banget. Tapi kayaknya sekarang motivasinya itu berubah. Dia itu ingin masuk menjadi starting lineup, ingin menjadi pemain kunci Spurs, dan dia memang sudah menjadi pemain kuncinya Spurs. Bisa terlihat perubahannya itu di salah satu golnya melawan Joachim Andersen. Jadi kalau kita lihat perbedaan tinggi mereka ini beda banget. Si Andersen itu jauh lebih tinggi daripada si Lucas Moura. Cuma gaya dia menyerang headernya ini itu sangat luar biasa banget. Jadi bisa kelihatan intensif, dia itu punya semangat lebih, dan ini memang adalah replikanya si Conte. Inilah yang diinginkan Conte di dalam semua pemainnya dia, yaitu adalah intensitas. Dan apakah 4 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir ini mengartikan si Kane bisa percaya dengan Conte? Soalnya di bawah Nuno Espirito Santo, gue yakin dia itu nggak percaya sama si Nuno bisa membawa Spurs menjadi tim yang kuat. Tapi kayaknya dilihat sejarah belakangan ini, si Conte kayaknya memang bisa bikin Spurs ini menjadi tim yang kuat dengan sokongan dana-dana dari Daniel Levy. Dan semoga aja itulah yang akan terjadi. Kelihatannya si Kane udah mulai menjadi goal scorer ya. 2 gol dalam 2 game terakhir. Cuma ya gue agak sedikit ragu sih ya. Soalnya kontraknya si Conte ini hanyalah jangka waktu pendek. Cuma 1,5 tahun aja. Jadi kalau si Kane mikir seberapa jagonya dia, kayaknya tetap nggak bisa bikin si Spurs menjadi title challenger dalam waktu yang sesingkat ini. Begitu. Dan mungkin inilah yang dipikirkan oleh si Kane. Walaupun dia ingin percaya dengan Conte, walaupun dia percaya si Conte ini adalah pemain hebat, pelatih hebat, cuma kayaknya waktunya terlalu singkat buat dia. Pertanyaan gue kali ini adalah, apakah si Kane ini tetap akan merasa yakin dengan proyeknya Spurs? Karena dia kan memang ingin Spurs itu menjadi title challenger. Dan kalau dia bisa jadi title challenger, mungkin dia nggak perlu ke Man City, ya kan? Dia hanya ingin trofi. Dan si Conte ini punya potensial seperti itu. Cuma dia butuh waktu. Dan kalau kita lihat dari kontraknya itu, kayaknya waktunya nggak ada buat si Conte. Jadi masih ada keraguan apakah si Kane ini bisa berubah menjadi pemain kunci seperti yang dulu, menjadi pemain yang bisa diandalkan, pemain yang nggak cuma lari-lari nggak jelas di lapangan, tapi memang untuk bermain untuk memenangkan pertandingan. Jadi ini adalah pertanyaan untuk si Daniel Levy. Apakah dia bisa menjanjikan si Conte ini untuk memberikan sokongan-sokongan dana yang si Conte perlukan, dan juga bisa kasih kontrak dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Kalau dia bisa bisa memenuhi 2 kondisi ini, gue yakin si Kane ini pasti bisa berubah pikiran untuk tetap stay dan juga stay committed ke Spurs dan nggak mikirin untuk hengkang lagi ke Man City.
Oke, sampai di sini aja video hari ini. Semoga lu enjoy konten yang gua upload tentang Spurs melawan Crystal Palace. Sangat menjanjikan sekali Spurs di bawah Conte. Gue excited banget untuk upload konten seperti ini. Dan juga jangan lupa kasih komen di bawah pendapat lu tentang Spurs melawan Crystal Palace ini. Apakah lu yakin Kane bisa berubah? Apakah lu yakin Conte kalau diberikan waktu bisa menjadi title challenger di Spurs? Kasih komen di bawah. Dan juga yang terakhir, jangan lupa subscribe dan give it a thumbs like. Sampai di sini aja. See you in the next video. Ciao.